Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video kami. Kami di sini akan menjelaskan tentang surat dan tata persuratan. Dipersembahkan oleh kelompok 8 yang saya sendiri, Kamila Sari, saya Nurul Fajriya, dan saya Miranda Septia. Baiklah, saya Miranda Septia akan membaca materi kita hari ini tentang persuratan. Mari kita bahas dari mulainya sejarah surat. Sejarah surat. Berdasarkan sejarah, surat sudah ada ketika manusia menemukan simbol atau tulisan, walaupun masih dalam bentuk sederhana. Kegiatan surat menyurat di Indonesia sendiri telah dimulai jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, yakni pada masa Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya, dan Mataram. Bentuk surat pada zaman itu pun masih tergolong sederhana, yaitu berupa kulit kayu, potongan bambu, daun lontar, dan kulit binatang. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian surat, di mana surat merupakan suatu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan atau pesan kepada pihak lain yang mempunyai keperluan kegiatan dengan bentuk tertentu. Dengan demikian, surat membawa informasi, pernyataan atau pesan yang diharapkan informasi itu akan tersampaikan kepada yang dituju oleh penulis surat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi surat. Fungsi surat yang pertama yaitu surat sebagai alat komunikasi. Artinya, sebagai alat komunikasi, surat tidak hanya bersifat satu arah saja, melainkan dua arah dan segala arah. Surat dapat dibalas sebagai timbul balik dan juga surat dapat dibuat atau ditujukan kepada lebih dari satu orang. Fungsi surat yang kedua, surat sebagai wakil penulis. Artinya, penulis tidak perlu langsung bertatap muka dengan orang yang dituju untuk menyampaikan informasi. Fungsi surat yang ketiga yaitu surat sebagai alat untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Dikarenakan berkomunikasi melalui surat dapat dilakukan dengan jarak jauh. Oleh sebab itu, dengan berkomunikasi melalui surat dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya. Fungsi surat yang keempat yaitu surat sebagai bukti tertulis. Artinya, surat dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Jika di kemudian hari terjadi sesuatu, maka surat dapat dijadikan bukti tertulis. Selanjutnya, kriteria dari surat. Kriteria surat yang pertama ialah dikemas dalam bentuk yang menarik. Yang kedua, bahasanya harus mudah dimengerti. Dan yang ketiga, langsung kepada intinya. Maksudnya, tidak bertele-tele. Selanjutnya, syarat dari isi surat. Syarat dari isi surat yang pertama harus jelas, yang kedua harus tepat, yang ketiga tuntas, yang keempat sopan, yang kelima singkat dan sederhana, dan yang keenam penuh pertimbangan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat-syarat bahasa surat yang baik. Syarat-syarat bahasa surat yang baik yang pertama ialah menggunakan kata-kata yang sederhana dan jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan dan umum. Dan yang ketiga, tidak menggunakan kata atau bahasa daerah dalam penulisan surat. Baiklah, sekian dari saya. Yang selanjutnya akan dibahas teman saya yaitu Nurul Fajriya. Halo teman-teman, baiklah. Di sini saya Nurul Fajriya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, Miranda Septia. Jadi di sini saya akan membahas mengenai bagian-bagian surat serta bentuk-bentuk surat. Baiklah, kita akan membahas mengenai bagian-bagian surat terlebih dahulu.
Bagian yang pertama itu ada kepala surat. Kepala surat berfungsi sebagai identitas dari mana surat itu dibuat dan siapa yang mengirim surat tersebut. Yang kedua, tanggal surat. Ada dua cara penulisan tanggal surat, yaitu jika kita menggunakan kertas surat yang sudah berkop, maka tidak perlu menuliskan nama kota. Dan sebaliknya, jika kertas surat tanpa kop, maka nama kota dapat dituliskan. Yang ketiga, nomor surat. Nomor surat ini ditulis sejak nomor 1 sampai surat yang dikeluarkan pada hari itu. Dan tidak boleh disingkat dengan NO saja ya teman-teman. Yang keempat, lampiran. Lampiran merupakan berkas yang disertakan bersama surat yang dikirimkan. Dan yang kelima itu ada perihal. Perihal merupakan bagian yang menunjukkan pokok isi dari surat. Yang keenam, alamat dalam. Penulisan kata yang terhormat mengikuti orang yang dikirimi surat. Dan yang diberikan kata yang terhormat adalah orangnya, bukan lembaganya. Yang ketujuh, ada salam pembuka. Contoh dari salam pembuka yaitu dengan hormat atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedelapan ada isi surat. Isi surat ini terdiri dari alinea pembuka, isi, serta alinea penutup. Yang kesembilan ada salam penutup, contohnya hormat kami. Yang ke-10 nama jabatan, contohnya direktur atau kepala. Dan yang ke-11 nama terang dan NIP. Nah, nama terang dan NIP ini penting loh untuk dicantumkan agar kita dapat mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap isi surat tersebut. Yang ke-12 itu tembusan. Tembusan merupakan surat yang dibuat dengan ditujukan kepada pihak-pihak yang ada hubungannya dengan isi surat. Dan yang terakhir itu inisial. Baiklah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yakni bentuk-bentuk surat. Bentuk yang pertama itu bentuk lurus penuh. Bentuk lurus penuh merupakan bentuk surat yang penulisannya semua dimulai dari pinggir sebelah kiri. Artinya mulai dari tanggal, kata penutup, sampai kata lampiran yang ditulis di sebelah bawah penulisannya dimulai dari kiri. Yang kedua, bentuk lurus. Nah, bentuk lurus ini pada dasarnya sama dengan surat bentuk lurus penuh tadi. Akan tetapi perbedaannya terletak pada penempatan tanggal, salam penutup, nama instansi, nama terang, dan nama jabatan yang ditulis di sebelah kanan surat. Yang ketiga, bentuk setengah lurus. Sebenarnya, bentuk setengah lurus ini juga sama dengan bentuk surat lurus. Perbedaannya terletak pada penulisan isi surat dan tiap alinea baru menjorok atau masuk ke dalam. Pada praktiknya, surat dengan bentuk setengah lurus ini banyak loh dipergunakan oleh perusahaan. Yang keempat, bentuk lekuk. Penulisan alamat pada surat bentuk lekuk ini itu tidak rata atau berbentuk seperti tangga, dan setiap alinea baru menjorok ke dalam atau masuk ke dalam. Dan yang terakhir itu bentuk menggantung. Bentuk menggantung ini juga hampir menyerupai dengan surat bentuk lurus tadi. Akan tetapi, perbedaannya hanya pada penulisan alamat dan alineanya. Setiap alinea ditulis serata kiri, sedangkan baris berikutnya menjorok ke dalam. Baiklah, itu saja nih yang dapat saya sampaikan. Saya akan berikan ke teman saya berikutnya. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Nurul Fajriya. Kita akan membahas tentang jenis-jenis surat, yakni menurut kepentingan dan pengirimnya. 1. Surat pribadi, yaitu surat yang dikirimkan seseorang kepada orang lain atau suatu organisasi atau instansi. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Tidak menggunakan kop surat. 2. Tidak menggunakan nomor surat. 3. Salam pembuka dan salam penutup bervariasi. Keempat, bahasa yang digunakan bebas. 2. Surat resmi, yaitu surat yang disampaikan oleh suatu instansi kepada seseorang atau lembaga lainnya. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Memakai bentuk surat yang standar. 2. Menggunakan bahasa Indonesia yang baku. 3. Menghindari kata-kata singkat. Keempat, menggunakan instrumen yang sesuai.
Kemudian kita akan membahas jenis-jenis surat menurut isinya. 1. Surat pemberitahuan, 2. Surat perintah, 3. Surat perjanjian, 4. Surat pengantar, 5. Surat undangan, 6. Surat lamaran pekerjaan. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis surat menurut banyaknya sasaran. 1. Pengumuman, yaitu surat yang ditunjukkan kepada beberapa orang, instansi, atau pihak lain. Yang kedua, surat edaran, yaitu surat yang dikirimkan kepada beberapa orang, baik dalam maupun luar kantor. Ketiga, surat biasa, yaitu surat yang khusus dikirimkan kepada seseorang yang namanya tertera pada alamat surat. Kemudian, jenis-jenis surat menurut wujudnya. 1. Kartu pos, yaitu surat terbuka yang terbuat dari kertas berukuran 10 x 15 cm. Surat ini digunakan untuk menyampaikan berita yang singkat. Kedua, warkat pos, yaitu digunakan untuk menyampaikan berita yang sedikit panjang dalam sehelai kertas. Ketiga, telegram. Teman-teman, telegram ini juga disebut surat kawat, yaitu surat berisikan pesan relatif singkat. Keempat, surat bersampul, yaitu surat yang dikirimkan kepada seseorang dengan menggunakan sampul surat. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis surat menurut ruang lingkup sasarannya. 1. Memorandum, yaitu surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan atau kepada pejabat yang setingkat dengan jabatan pembuat memo. 2. Nota, yaitu surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan atau sebaliknya di dalam suatu kantor. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis surat menurut tingkat kepentingan penyelesaian. 1. Surat kilat, surat yang pesannya harus dapat disampaikan kepada penerima surat secepat mungkin. 2. Surat segera, yaitu pesan yang perlu disegerakan untuk disampaikan kepada penerima surat. Kemudian, kita akan membahas tentang sifat-sifat surat, yakni efektif, praktis, dan ekonomis. Teman-teman, yang dimaksud efektif di sini ialah tanpa ada penyingkatan dan istilah yang sulit untuk dipahami. Yang dimaksud praktis, yaitu dapat memuat informasi yang lengkap dan dapat menyimpan rahasia. Dan ada pun juga yang dimaksud ekonomis, yaitu biaya pembuatan serta pengiriman lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Teman-teman, sekian itulah penyajian materi dari kami. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.